Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Makfur Maulana dari program studi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yakni tentang lanjutan dari mata kuliah Pengantar Organisasi dan Manajemen. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materi tersebut. Planning di sini itu merupakan sangatlah penting karena jika tidak adanya planning maka itu akan tidak jelas kemana arah dan tujuan yang diharapkan untuk kedepannya. Maka dari itu dibutuhkannya suatu planning yang tepat agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada controlling, di mana proses yang ini disebut dengan membandingkan akan kinerja yang aktual dengan yang direncanakan dan juga mengambil tindakan secara korektif yang sebagaimana itu diperlukan dalam proses akan pengendalian. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi di sini yaitu berguna untuk mengevaluasi akan tingkat kinerja yang telah dikerjakan dalam beberapa kurun waktu. Karena dari bahan evaluasi ini kita bisa mengetahui sejauh mana proses kita berjalan. Kemudian ada supporting. Supporting di sini yaitu berupa dukungan atau kritik dan saran serta masukan-masukan yang dimana itu bisa membantu proses kedepannya supaya jadi pertimbangan lebih baik lagi. Karena dari support atau dukungan tersebut kita juga bisa berkembang dan bisa bersaing di ruang lingkup luar yang lainnya. Kemudian di sini ada manajemen skill, di mana mencakup 3 poin penting. Yang pertama ada technical skill, conceptual skill, dan interpersonal skill. Technical skill di sini adalah suatu kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tersebut. Misalnya saja pada pengetahuan untuk merancang terkait produk, memperbaiki suatu mesin, mengoperasikan komputer ataupun program komputer, serta menyiapkan pembukuan dan juga laporan keuangan. Dan juga teknik ini merupakan keterampilan yang penting bagi manajer di tingkat pertama, namun kurang penting atau tidak wajib untuk yang dimiliki oleh manajemen tingkat atas. Kemudian ada yaitu conceptual skill, di mana conceptual skill ini merupakan kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi tersebut sebagai suatu entitas yang lengkap. Konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi, beserta pemahaman tentang ketergantungan saya dengan kerja. Kemudian untuk pemahaman ini yaitu berhubungan dengan antar institusi, industri, dan juga masyarakat, serta pemahaman tentang pengaruh sosial ataupun kondisi ekonomi suatu negara tersebut terhadap bisnis perusahaannya. Interpersonal skill. Interpersonal skill di sini yaitu kemampuan manajer yang mana berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya, serta di sini yaitu membangun akan pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Keterampilan ini memungkinkan juga para manajer untuk menjadi pemimpin dan memotivasi akan karyawannya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Selain itu juga dari manajer
harus dapat juga memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri karyawan tersebut secara efektif di perusahaannya. Kemudian di sini ada understanding effective team working in contemporary organization, di mana mencakup 4 poin, yaitu kultur, kapabilitas, struktur, dan strategi. Strategi di sini ialah bagaimana cara kita menyerukan penggunaan terkait struktur atau budaya organisasi yang berbeda. Contohnya saja pada strategi terkait diferensiasi. Di sini biasanya berhasil dengan baik dalam hal ini struktur yang fleksibel dengan budaya yang menghargai terkait inovasi. Fleksibilitas di sini memfasilitasi strategi yang diferensiasinya karena manajer tersebut dapat mengembangkan produk baru atau inovatif dengan cepat dan berlaku untuk sebaliknya. Kemudian untuk kultur atau budaya, budaya di sini memanglah memberikan rasa identitas bagi para anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Terlebih di sini semakin jelas akan definisi terkait persepsi dan juga nilai organisasi yang bersama, dan semakin kuat orang dapat mengasosiasikan diri mereka dengan misi organisasi akan mereka tersebut, dan di situ juga merasa menjadikan bagian penting darinya. Sedangkan di sini untuk kapabilitas ialah suatu kemampuan untuk mengeksploitasi secara baik dari sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan suatu aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas yang telah ditentukan. Ada juga struktur, dimana struktur ini yang kita tahu semuanya rata-rata, yaitu susunan atau hubungan antar tiap-tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan, dan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan yang hendak diraih atau dicapai. Organisational change adalah modifikasi substansif pada beberapa bagian organisasi yang meliputi jadwal pekerjaan, dasar untuk departementasi, rentan manajemen, mesin, rancangan organisasi, dan lain-lain. Tujuan dari perubahan organisasi adalah bersifat eksplisit maupun implisit. Yang paling umum di sini adalah penerimaan akan teknik, motivasi yang meningkat, inovasi lebih banyak, kerjasama yang meningkat, dan absennya pekerja dalam jumlah yang lebih sedikit. Kekuatan-kekuatan yang mana bisa mendorong perubahan organisasi tersebut adalah: satu, ada kondisi tenaga kerja; yang kedua ada teknologi; yang ketiga ada guncangan ekonomi; 4, kompetisi; yang kelima kecenderungan sosial; 6, politik dunia. Sedangkan di sini juga ada penolakan terhadap perubahan, yang mana ada satu penolakan individu, di mana di dalamnya ada suatu poin-poin yang mana ada kebiasaan, keamanan, rasa takut, pengelolaan informasi yang selektif. Dan yang kedua ada penolakan organisasi, yang mana ini merupakan kelembaban struktural. Dan yang selanjutnya ada dikarenakan tidak menyeluruh, kelembaban kelompok, ancaman terhadap keahlian, dan juga ancaman
terhadap hubungan kekuasaan yang mapan. Kemudian bila dipaparkan ada 8 langkah rencana untuk pelaksanaan perubahan, di mana menurut John Kotter di sini membangun 3 langkah model Lewin untuk menciptakan pendekatan yang lebih rinci dalam menerapkan suatu perubahan. Yang pertama di sini adalah menetapkan rasa urgensi dengan menciptakan alasan yang kuat mengapa perubahan tersebut diperlukan. Dan yang kedua, membentuk koalisi dengan kekuatan yang cukup untuk memimpin perubahan. Ketiga, membuat visi baru untuk mengarahkan perubahan dan strategi untuk mencapai visi. Keempat, mengkomunikasikan visi ke seluruh organisasi, memberdayakan orang untuk bertindak atas visi dengan menghilangkan hambatan untuk mengubah dan mendorong pengembalian risiko. Keenam, yaitu terkait perencanaan, pembuatan penghargaan atau reward sebagai jangka pendek untuk menggerakkan organisasi tersebut menuju visi yang baru. Dan yang selanjutnya ketujuh yaitu konsolidasi perbaikan, di mana ini menilai kembali perubahan dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam program baru. Dan yang terakhir yaitu memperkuat perubahan dengan menunjukkan hubungan antar perilaku baru dan juga keberhasilan terkait organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari materi yang saya berikan. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.